Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Putri Maharani. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi manajemen perbankan, yaitu materi sesi 4 mengenai penggolongan bank dan materi sesi 9 mengenai sumber dana perbankan. Sebelum memasuki pembahasan, tujuan dari materi ini adalah untuk memahami sejarah perkembangan perbankan, mengetahui jenis-jenis bank, memahami sumber pendanaan bank, mengenal produk giro, deposito, dan tabungan, serta memahami konsep rahasia bank. Nah, pertama kita membahas sejarah perkembangan perbankan. Perbankan sendiri pada awalnya muncul dari kegiatan peminjaman uang dan penukaran mata uang. Seiring berkembangnya perekonomian, bank mulai menerima simpanan masyarakat dan menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Sistem perbankan modern kemudian berkembang di Eropa dan akhirnya menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, perbankan berkembang dimulai sejak masa Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem perbankan terus mengalami perkembangan mengikuti kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk memperluas akses layanan perbankan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan daya saing bank. Selain itu, terdapat deregulasi perbankan, yaitu penyederhanaan berbagai aturan agar kegiatan perbankan menjadi lebih efisien, menciptakan persaingan yang sehat, serta mendorong munculnya berbagai produk layanan baru. Nah, saat ini kita juga mengenal tentang bank digital, yaitu bank yang memberikan layanan berbasis teknologi, sehingga transaksi dapat kita lakukan selama 24 jam dengan biaya operasional yang lebih rendah. Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan tantangan berupa keamanan cyber. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai penggolongan bank. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan atau BPR. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, bank campuran, dan bank koperasi. Nah, bank penggolongan bank ini membantu kita memahami peran dan karakteristik masing-masing jenis bank. Nah, kesimpulannya, perbankan itu selalu mengikuti perkembangan ekonomi. Penggolongannya berdasarkan fungsi dan kepemilikan, bank digital memperluas layanan dan dasar memahami manajemen perbankan. Nah, berikutnya kita masuk ke sumber dana perbankan. Dana bank sendiri merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional bank, dan sumber dana bank sendiri terdiri dari modal sendiri. Mohon maaf, terlewat sebelumnya mengenai pengertian dana bank, yaitu adalah dana pada sisi pasifan neraca yang digunakan untuk kegiatan operasional, yang sumber dananya terdiri dari modal sendiri, pinjaman, dan dana masyarakat yang digunakan untuk intermediasi bank. Nah, sumber dana bank jadi tiga, yang saya sebutkan tadi, yaitu dana pihak satu, modal sendiri, dana pihak kedua, pinjaman, dan dana pihak ketiga, yaitu simpanan masyarakat. Nah, untuk modal sendiri ini, modal disetor memegang saham sendiri, digunakan sebagai cadangan dari laba, dan laba ditahan, lalu alih saham menjadi tambahan modal. Jangan untuk modal pinjaman, yaitu pinjaman yang antar bank. Ada juga pinjaman luar negeri, pinjaman LKBB, dan pinjaman Bank Indonesia. Selanjutnya, mengenai dana pihak ketiga, dia berasal dari masyarakat, terdiri atas giro, deposito, dan tabungan, yang merupakan sumber dana terbesar dari bank itu sendiri. Nah, untuk giro sendiri, merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau duit giro. Dan umumnya digunakan oleh pelaku usaha untuk membuka rekening giro itu sendiri, itu dilakukan dengan melengkapi identitas dan dokumen. Kemudian dilakukan screening calon nasabah, dilakukan selanjutnya mengisi formulir dan spesimen tanda tangan. Penyetoran dan penarikan giro dapat dilakukan dengan setoran tunai, warkat atau transfer. Penarikannya menggunakan cek dan berlian giro dan harus memenuhi ketentuan bank. Nah, sumber dana bank sendiri itu berupa cek merupakan perintah pembayaran tunai, bilet giro merupakan perintah pemindah bukuan, dan keduanya harus memenuhi syarat formal. Mengenai penolakan dan sanksi cek kosong, penolakan karena bisa jadi karena penolakan karena saldo tidak cukup atau syarat tidak terpenuhi, atau nasabah kemudian nasabah memperoleh surat peringatan dan dapat dikenakan penutupan rekening dan daftar hutang budi.
Nah, materi selanjutnya mengenai rahasia bank. Rahasia bank adalah kewajiban bank menjaga kerahasiaan dan data simpanan masyarakat nasabah. Tujuan dari rahasia bank ini apakah? Bertujuan membangun kepercayaan masyarakat dan hanya dapat dibuka dengan kondisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dari materi tadi ada dilakukan pengecualian apa saja untuk kepentingan perpajakan, untuk proses peradilan pidana maupun perdata tertentu, atas persetujuan tertulis nasabah, dan untuk kepentingan ahli waris atau pertukaran informasi antar bank sesuai ketentuan. Materi selanjutnya tentang deposito berjangka. Deposito adalah simpanan yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Dia memberikan tingkat bunga lebih tinggi dibanding tabungan dan cocok bagi nasabah yang berorientasi investasi jangka pendek hingga menengah. Lalu, apa sih perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito? Deposito berjangka atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Bunga deposito dibayar saat jatuh tempo, sedangkan sertifikat deposito menggunakan sistem diskonto. Materi selanjutnya adalah mengenai tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya mengikuti ketentuan bank. Setoran dapat dilakukan melalui tunai, transfer, maupun warkat. Dan pendidikan dapat dilakukan melalui ATM, teller, atau kanal elektronik lainnya. Nah, masuk ke kesimpulan akhir, bank menghimpun dana melalui modal pinjaman dan dana masyarakat. Goal utama penghimpunan dana meliputi giro, deposito, dan tabungan. Pengelolaan dana yang baik mendukung fungsi intervensi bank dan stabilitas sistem keuangan. Penerapan rahasia bank meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.